Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala buddha li talibil ilmi min syahril layali. Wala buddha lan wajib li talibil ilmi kadhe wong sing nyupring ilmu min syahril layali saking melek wong pira-pira wengi. Dadi melek. Wajib bagi seorang santri itu malam harinya harus dihidupkan, menghidupkan suasana malam. Kama qala kaya dene perkara kala ngendika sapa asyaru penyair, biqadril kadi tahtasibul ma'ali. Kelawan kadar kepayahan tahtasibu usaha sapa sira mendapatkan al ma'ali ing pira-pira keluhuran, panggonan sing luhur. Dengan kadar kepayahan kamu akan mendapatkan derajat yang tinggi. Biqadril kadi kelan kadar kepayahan tahtasibu usaha sapa sira al ma'ali ing pira-pira keluhuran, panggonan sing luhur. Faman talabal aula syahara layal. Mongko utis lamun talaba nyupri sapa man al aula ing derajat keluhuran, syahara mongko ngurip-nguripi sapa man alayali ing pira-pira wengi. Jadi kalau malam jangan tidur. Taru menejo sapa sira al aizza ing keluhuran, sumatana mongko turu sapa sira lailan ing dalam waktu wengi. Kamu ingin sekali mendapatkan derajat keluhuran tetapi kamu malam harinya tidur. Yahusu al bahra man talabal laali. Selulup menyelam al bahra ing segara sapa man wong tolaba kang nyupri sapa man alla ali ing pira-pira mutiara. Jam'u lu'lu'atin alla ali. Kalau ingin mendapatkan mutiara di dasar laut itu harus selulup itu menyelam karena ada di dasar lautan. Uluwal kabi bil humami al awali. Bil humam jama'i himmatun humam. Ini sebagai kinayah dari tingginya kedudukan, luhure kemuliaan. Wal ka'bu itu kemuliaan. Ya uluwis syarafi wal majdi. Luhure keluhuran iku bil gumami kelawan cita-cita cita al awali kang luhur. Tingginya derajat itu harus mempunyai cita-cita yang tinggi. Wa izzul mar'i utai mulyane siji wong iku fi syahril layali ing dalam melek pira-pira wengi. Kamu harus mempunyai target. Target itu fokus, impian. Karena semua yang terwujud di alam semesta ini sebenarnya bermula dari mimpi. Mimpi yang tidak tidur, semisal ana sains teknologi iki bermula dari mimpi mereka. Dulu ndak ada handphone, sekarang ada. Dulu koyok-koyok mustahil ngomong karo wong sing jarak jauh, sekarang tidak lagi. Dulu seakan-akan ndak bisa mengetahui rahasia atau sesuatu yang disimpan oleh orang, sekarang tahu, yaitu lewat internet. Internet adalah menggabungkan komputer satu dengan komputer lain. Namanya internet, pakai LAN. Sekarang menggunakan jaringan 3G sehingga sebegitu cepatnya mengakses. Jadi mengakses komputernya sedunia. Makanya sesuatu yang penting disimpan dalam host rumah penyimpanan file-file, namanya hosting. Kemudian diberi alamat biasanya di alamat itu pakai kode .com
.co.id melihat negaranya. Di depannya menggunakan alamat kamu. Dani.com itu menunjukkan bahwa di situ ada rumah yang di dalamnya adalah penyimpanan file-file miliknya, Dani, mulai fotone, mulai artikel dan lain sebagainya. Itu namanya situs website. Itu yang berbayar. Kalau yang nganggur menggunakan blogspot. Itu dulu mimpi sebenarnya orang-orang, tapi sekarang menjadi realita. Jadi semua itu bermula dari mimpi yang tidak tidur. Ya katanya kelihatannya kan koyo-koyo mustahil. Tapi coba kamu itu jangan ngalamun. Kamu fokus kepada imajinasi kamu. Nanti akan terwujud apa yang kamu impikan, baik materi, kebahagiaan, apapun, lingkungan dan sebagainya. Karena orang sukses itu membutuhkan banyak hal, tidak hanya cuma materi, tapi lingkungan. Punya banyak materi, lingkungannya nggak kondusif, kamu jadi takut, takut kehilangan dan sebagainya. Lingkungan yang kondusif, harmonis, rumah tangga. Kamu banyak materi, rumah tangganya berantakan, ya nggak enak juga. Jadi orang sukses itu adalah mempunyai banyak hal. Bagaimana cara mempunyai banyak hal? Harus tahu apa yang diinginkan. Dan bagaimana menginginkannya? Kamu harus tanya pada diri kamu apa yang sebenarnya kamu inginkan. Bagaimana mengakses? Otomatis dengan cara berimajinasi. Inilah rumus the law attraction. Nah gitu. Menarik sesuatu yang gaib menjadi realita yang nyata. Tidak usah klinikan dan lain sebagainya. Dulu sebenarnya ini dijalankan dari tempo dulu. Itu ilmu-ilmu kuno. Orang-orang di pucuk gunung itu bagaimana? Dia itu hanya cuma mengakses ini alam bawah sadar. Bagaimana biar fokus, kemudian diberi ini, beri itulah. Sekarang enggak zamannya lagi. Nah gitu. Wa izul mar'i utai kemuliaane siji wong iku fisari layali iku tetep ing dalam melekan wengi. Kenapa harus melek wengi? Karena malam hari itu hening. Untuk kamu menarik impian itu lebih mudah, karena di siang hari itu bising, tidak konsentrasi. Nah di malam hari itu kamu dengarkan suara yang lembut, tidak keras, suara jangkrik saja lembut, apa keras. Kamu dengarkan suara alam dari mulai yang namanya kodok ngorek itu ya, kodok, suara hembusan angin. Inilah yang nantinya akan menyerasikan gelombang otak kamu. Nah, gelombang otak itu di kisaran alfamatik, artinya khusyuk. Ini membutuhkan adanya keselarasan suara. Suara di malam hari itu didengarkan. Suara Pluto nging nang kuping. Coba telinga kamu ditutup, kamu pejamkan mata. Kamu dengarkan fokus yang ada di gerang kuping. Itu adalah nging, itu suara planet Pluto. Inilah yang diakses. Kok coba kamu latihan diakses. Di malam hari itu sangat mudah. Wa tarak talan tinggal sapa sira anama turu. Wa tarakta lan tinggal sapa sira anama turu. Rabbi du pengera ingsun. Fil layali ing dalam pira-pira wengi li ajli ridaka krana arah ridene panjenengan yaumal mawali. Tarok tu ngono ya ngene ya. Tarok tu tinggal sapa ingsun annauma ing turu, saya tidak tidur malam. Robbi hero ya Robbi he pangeran ingsun. Fil layali ing dalam pira-pira wengi li ajri ridhoka krana ari ridhone panjenengan. Saya tidak tidur malam untuk mencari ridhomu ya maulal mawali he zat sing nguasani pira-pira penguasa. Wa man rama al aula uti semalaman roma nyupri sawaman ala ula ing derajat keluhuran min huri kadin saking tanpa kepayahan adha mongko nyia-nyiano sapa man ala umur ing umur fi talabil mahali ing dalam nyupri panggonan sing luhur.
orang yang bercita-cita tinggi tapi tidak mau rekasa itu menyia-nyiakan waktu. Jadi uripe kaya obat nyamuk mubang. Sudah memboros-boroskan waktu. Ya karena mereka tidak tahu target hidup itu ada. Harus pakai blueprint. Blue itu biru, print di print. Kamu harus mencatatnya. Ibaratnya gini, kamu akan bangun rumah saja kamu harus tahu reng-rengannya. Semennya berapa, pasirnya berapa, besinya berapa, seperti itu. Itu rumah. Sehingga seandainya kamu memblueprintkan itu gagasan kamu membentuk rumah, itu nanti kamu pasti akan mendapatkan suatu gambaran di mana kalau sudah lengkap catatannya, kamu tidak akan meleset lebih banyak. Paling tidak 90% apa yang kamu tulis di situ, mulai besi, boleh ini, cat dan lain sebagainya, kamarnya, gambar dan lain sebagainya, itu tidak akan meleset banyak. Itu saja bangunan, apalagi kehidupan. Maka kehidupan pun sama, harus di blueprint. Tahun ini saya mendapatkan ini, tahun ini saya harus seperti ini, tahun ini saya harus ke sini dan lain sebagainya. Bisa enggak? Kamu buat blueprint, tulisan hidup, tulisan reng-rengan. Target mulai sekarang, kamu hidupnya tahun depan apa? Dengan izin Allah, awal tahun 2022 saya mendapatkan jodoh. Hore, aku dilamar kan gitu. Awal tahun 2022 saya membangun rumah. Awal tahun 2022 saya traveling ke Yokohama, Jepang dan lain sebagainya. Itu di blueprint namanya. Buat rumah saja itu di reng-reng, apalagi dalam kehidupan. Ini supaya jangan menyia-nyiakan umur, bola bali, ngetokno nafas tok, ngetokno tenaga tok, tapi tidak berhasil. Maka harus mempunyai target. Kemudian kamu fokus, atensi, fokus dan menghadap. Atensi itu menanggapinya, kemudian letting go itu apa? Penyerahan total kepada mekanisme yang ada. Jadi tidak force, tidak menggunakan nafsu, Jadi kamu mempunyai target di blueprint, kemudian dengan belief, keyakinan yang sangat kuat bahwa ini akan pasti terjadi. Kemudian letting go, penyerahan total kepada mekanisme, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rumusnya. Jadi hidupnya fine. Saya seperti itu caranya, biar jangan menyia-nyiakan waktu. Sebabnya umur terus berjalan, kemudian keinginan kamu itu tanya, ini force, nafsu, atau ini benar-benar ingin dari diri kamu sendiri. Bagaimana cara mengakses keinginan kamu? Kamu namanya siapa? Tunem kan? Itu orang 6. Tunem. Nah, kamu dia pejamkan mata, ambil nafas, kemudian tahan, lepaskan. Iya. Nah, ini caranya. Kamu panggil, hai Tunem. Diri kamu namanya Tunem. Ini beneran, ini cara mengaksesnya. Hai Tunem, apa sih sebenarnya yang kamu inginkan dalam hidup? Itu tanya terus. Sampai di mana kamu mendapatkan jawaban dari kehidupan kamu sendiri, diri kamu sendiri. Terus, saya ingin rumah tangga seperti ini, suaminya seperti ini, kan gitu. Terus rumahnya ini, terus apa cita-citanya? Itu nanti baru dibuat blueprint. Karena nanti kalau tidak ditulis, kamu lupa lagi. Besok hari kamu tanya lagi, hai Tunem, apa sih sebenarnya kamu ingin?
Jadi itu saja Jan, sebenarnya setiap hari kamu tulis lumayan, satu hari 5, satu hari 5 keinginan. Kalau 30 hari berapa? 150 keinginan satu bulan. Kalau setahun banyaklah ya. Lah coba dengan izin Allah terwujudkan 75% dari total yang kamu minta. Wow, amazing. Hebat kamu kan gitu. Gue suka gaya lu itu seperti itu. Daripada tadi yang menyia-nyiakan waktu. Oh, sudah umur sebegini ya hanya cuma aduh hidup kok gini amat ya. Hidup kok gini amat ya. Galau kan gitu. Lebih dan lain sebagainya. Itulah yang menyia-nyiakan waktu. Wa fikni mongko nulungi panjenengan ingsun ila tahsilil ilmi maring ngasilaken ilmu. Wa balikni lan numpangaken panjenengan ingsun ila aksal ma'ali maring pok-poke atau dhuwur-dhuwure derajat. Ittahidil laila jamalan tadrik bihi amalan. Ittahid ngalapo sapa sira al-laila ing wektu mungi. Jamalan ing unta, tumpaan sebenarnya. Tumpaan. Andi. Wabali ittahid jamalan tudrik mongkon nemu sapa sira bi iklan mengkono-mengkono jamalan amalan ing perkara kang den angen-angene. Jadi jamalan unta sing ditumpaki. Jadi malam hari itu sebagai kendaraan untuk sampainya kamu pada derajat yang luhur. Itu malam hari kenapa? Hanya cuma itu untuk memudahkan mengakses jati diri kamu. Mana tunem? Itu bukan tunem itu. Itu kudung itu. Ya. Tunem itu. Seperti itu. Jadi malam hari itu digunakan untuk sebagai jembatan kamu meraih cita-cita. Paling tidak kamu tahu bahwa apa yang kamu inginkan itu kamu tahu. Kalau ngendika sopal musana faqad ittafaqat teman-teman sepakat likat ingsun apa nadmun apa nadhum fi hadzal makna dalam iki kemana. Man sa'ayah tawi amalahu jamalan wal yattahid lailahu fi darkiha jamalan. Manute salon sang resana sawawan ayah tawi yang yanto ngemot amalau ing perkara kang den angen-angen man. Maksudnya ira ayah tawi yanto ngumpulaken sapa man amalau ing perkara kang den tuju man. Barang siapa menginginkan untuk mengumpulkan apa-apa yang ditujunya, dicita-citakan. Jamalan jami'an halis kabiyane fal yattaqid mongko becik ngalap sapa wong lailahu ing wengine man fidarki ha ing dalam nemu amalan ing dalam merkoleh apa sing den angen-angen jamalan ing dadi unta iku tumpaan malam hari itu. Makanya dulu saya di sarang tidak pernah tidur malam, tidurnya siang. Jadi malam hari itu saya hidupkan. Aku malahan dolanan tok HP apa nah. Zaman sekarang itu ya, santri apa sapung pada enggak karu-karuan. Iya juga zaman ini kayak mengkono disadari. Domongi ya kebrimen nih. Tidurnya saja tidak diniati ya. Tidurnya kamu itu kelelahan karena ndelok HP kayak gini. HP-nya sampai ke delok mosok. HP-nya tasih moni subhanallah. Hidup disengaja niat ingsun turu. Kayak ngono. Jadi disengaja. Biar nanti tidak terbiasa. Ono masalah orang bisa turu. Masalah itu tidak jangan dibawa tidur. Kamu harus tidurnya disengaja biar sehat dari kamu. Tidur itu 8 jam ya. 24 jam dibagi 3, 8 gitu kan. Nah orang digawe 7 jam. Jadi tidurnya 7 jam. 7 jam lagi untuk ya komunikasi.
Sekarang itu sangat dibutuhkan komunikasi. Coba kamu duduk enak ngomong bareng-bareng karo bapak kayak biyunge, adine, kakange, mbayune. Itu walaupun nang ngarep TV, subhanallah, padha sibuk dewek-dewek. Ngono iki dewek. TV-ne ya sibuk dewek padha gak acara dewek. Kowe ya sibuk dewek. Wah lah Robi, diam. 7 jam itu untuk komunikasi, humor, karo adine dan sebagainya. Kayak mengkono 3 jam untuk ibadah, 10 jam dari 14. Ya nanti 7 jam untuk kerja, sawah, esok. Gitu 7 jam untuk tidur. Tuh caranya. Jadi ngibadah aja kagen 3 jam bae. 3 jam wis wele ngono ya. Kaya mengkono diatur waktunya. Aklil ta'amaka ngideaken sapa sira ta'amaka ing pangananira kaya tahzi drapun yento akil ta'amaka kaya tahzi yento ora drapun yento tampa bagian sapa sira biklan ngidikaken panganan sahron ing melek wengi. Sedikitkan makanan kamu biar kamu bisa melek wengi. Insik talamun kersa sapa sira ya sahibi kanca ingsun antablu ing yen tumeka sapa sira kamala ing kesempurnaan. Kalau memang kamu menginginkan kesempurnaan dalam hidup. Wakilan dan aturaken man asyara nafsau billaili faqad fariha qalbuhu. Man uta salamun asyara ngurip-nguripi wektu wengi sapa wong nafsu ing awak dhewe man billaili dalam wektu wengi faqad fariha mongko teman-teman bungah apa qalbu atine wong binahari dalam wektu ringo. Kalau mana mereka hidupkan jangan main HP-HPan tapi untuk ibadah melek wengi, untuk tahajud, sholat hajat. Kemudian mengakses diri kamu mendapatkan biar tahu apa yang kamu inginkan. Mayoritas orang kan tidak tahu apa yang diinginkan. Kamu inginkan itu hanya cuma mata kamu ndelok, batirin duweni HP kowe kepengin. Itu bukan keinginan kamu itu setan, keinginan setan. Karo nafsumu. Keinginan itu benar-benar ada dalam diri kamu. Itu kamu yang mengaksesnya, bukan karena gara telinga kamu mendengarkan. Orang ngerti ya, tunem siki. Jan dilamar kowe kepengin bojo. Kalau begitu saya ingin bojo. Akhirnya njaluk mak pulang. Boleh mondok ya ora suwe akhire. Kowe kan mondok emang nunggu bojo tok kan. Wis ana yang takon langsung gedir balik asik. Aku balik. Hai, gue dilamar kayak gitu kan. Bocah wedok nek mondok iku kebanyakan nunggu giliran bojo. Nah, wis repot. Wala buta min talibil ilmi sagring wong sing nyupri ilmu min muwadhabati saking nglanggengaken ala dar sing atase ndres wa tikrarilan bolam-baleni maca kitab fi awalil laili dalam kajian wengi wa akhrilan akhir wengi. Di waktu isalah awalil lail itu takrar. Kemudian sebelum subuh kamu tak bangun sholat tahajud olah hajat kemudian maca kitab. Saiki enggak bisa sembahyang mengkon. Karena apa? Karena kamu tidak punya cita-cita. Cita-citanya kamu hanya cuma dapur, sumur, kasur. Lah paling-paling aku ngerengge. Ngerengge ngerti ora? Lah paling-paling aku gawe sajeng. Ya. Jadi kamu tidak punya cita-cita, keinginan, akhirnya kamu tidak mempunyai kesemanganan dalam hidup. Menyerahkan pada suatu mekanisme. Ketoknya itu ya ngono. Lah urip sih kaya mungkin bae kaya iki. Itu sih bukan nyerah pasrah tapi nyerah terpaksa. Sebab nek kowe duweni gerak ora kaya mengkono. Jadi jangan istilah nyerahnya karena terpaksa. Sementara hatinya dual-dual, keinginannya macam-macam tapi tidak didapat-dapat, akhirnya pening sendiri. Wa inna ma bainal isai mongko temen sedune waktu bainal isai dalam antarane waktu isya waktu sahur lan waktu sahur
iku apa iku waktu mubarakin waktu mubarakun waktu kang den berkahi ya sahibal ilmi wong sing nyukur ilmu basyir al wara'a basyir ke fil amar natepono sapa sira al wara'a ing wirai iku ngrekso halal dan haram basir bimana ilzam wajanib ngedono sapa sira anama ing turu wahdar wedya sapa sira asyiba'a ing asiba ingkang wareg dawim nglanggengna sapa sira ala dar sing atase deres lirti latu fariqu aja misah-misah sapa sira hu ing mengkono-mengkono dresan fal ilmu mongko ilmu bidar siklan deres koma jumeneng iku koma jumeneng apa ilmu wartafalan luhur apa ya ngilmu tegese tambah ngilmune yahtanim ikhtani ya wa yahtanim lan jarah sapa talibul ilmi ayamal hadasati ing waktu-waktu nom umur-umur nom kamu ambil kesempatan kamu saat kamu waktu muda yaitu di antara umur 20 sampai 40 seperti dalam hatta idza balau asyudahu wa balau arba'ina sana. Ini waktu di mana kamu harus menanam di situ. Wa ain wa'un fawanis sabab. Wa ana nanti apa wacane? Wa ana fawanis sababi. Ayamal hadasati ing waktu-waktu enom umur-umur nom wa an fawa nasababilan kawitane umur enom lan tegese kawitane waktu enom awan fan an fawan ya wa an fawanas sababilan ing awale atau kawitane umur enom bimakna awal. Karena kekuatan itu didapat di saat itu. Kalau sudah tua itu seloyo, otaknya sudah loyo, apalagi diberi beban hidup. Kamakila kaya perkara kila dan aturakan biqadril kahti tama tarum. Biqadril kahti kelawan kadar kepayahan tuk den paringi sapa sira mak ing perkara tarumu kang nejo sapa sira. Dengan kadar kepayahan kamu akan mendapatkan apa yang kamu tuju. Faman romau mongko selamun roman nejo atau nyupri sapa man almuna ing kenugrahan tegese apa yang dicita-citakan. Lailan ing dalam waktu wengi ya kumuju meneng sapa man. Barang siapa ingin menginginkan keluhuran maka dirikanlah atau melek wengi. Fa ayamal hadasati lan ing waktu-waktu umur enom fahtanim hamongko jarah sapa sira ha ing mengko ayamul hadasa dan gunakanlah waktu-waktu masa muda itu masa muda masa bakti masa muda penuh arti yang kau tanam masa kini dan kau peti hari nanti ya lagunya sama Mbak. Hari kini bocah siki orang ngerti lagu-lagu lagunya Nasidaria. Masa muda, masa bakti, masa muda penuh arti. Yang kau tanam masa kini dan kau. Jadi hidup sekarang itu adalah buah daripada apa yang kita tanam kemarin. Gitu. Dan kehidupan nyata kita itu adalah refleksi dari kedalaman kita. Ketika kamu hidupnya indah, penuh dengan kebahagiaan karena hati kamu itu penuh dengan bahagia. Ala eling-eling. Alane ke huruf tambah eling-eling. Ala eling-eling. Innal hadasata taman setuhune waktu enom. Iku latadumu ora langgeng apa waktu enom. Akan kelewat maka ikhtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramika kamu rak jarah sapa sira
gunakan waktu 5 sebelum tekone 5. Waktu 6 itu rak suwe wis kelewat. Maka jangan kamu sia-siakan. Wala yasyahidulan ora niti-niti sapa wong nafsu ing awak dene wong jugdan kelawan niti-niti temenan. Kamu jangan mengeksploitasi diri kamu. Wala yudha'ifulan ora nglemahno sapa sira an-nafsa ing awak-awan khatalan layang koti sehingga dadi putus an amalin anda saking penggawean. Kamu itu jangan terlalu ambisius dan juga jangan melemahkan diri kamu sendiri. Kebanyakan lemahnya itu gara-gara minder, nggak confident. Ini namanya mental block ya. Mentalitas yang menghalangi langkah kamu ke depan. Ketika telinga kamu mendengarkan suara, opo sing kaya mengkono, kamu langsung minder. Iya juga ya. Wis aja rono-rono, kae ndelok kene. Kamu mendengarkan suara itu. Akhirnya kamu tidak berjalan. Jadi ini harus diantisipasi mentalitas blok. Kamu itu harus menghargai diri kamu sendiri. Harus welas asih dengan diri kamu sendiri. Jangan terlalu mengeksploitasi. Ketika kamu memaksakan kehendak, mana buktinya? Kamu hanya cuma dadekno rekoso. Kerja. Bareng ngopo kerja? Ngeliat duit ngopo nggo tuku HP. Tet. Kamu mengfolder diri kamu, ngelembar senung, ngelembar sini, akhirnya terkumpulan duit dan ternyata ndak bisa beli HP karena kamu ambruk dan sakit. Akhirnya duitnya nggo berobat, mabir mening. Gagal mening. Ini gara-gara kamu itu istilah mengeksploitasi. Dan juga jangan melemahkan diri kamu dengan hanya cuma mendengarkan nyinyiran wong. Orang lain itu selalu nyinyir pada kita. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biarkan nyinyir-nyinyir itu. Jadi cita-cita kalau belum dinyinyiri oleh orang itu tidak disebut cita-cita yang tinggi. Nek cecek kowe melu guyu, nek ngrungokno kowe mimpi itu bagus ya. Iya, saya traveling ke Eropa. Langsung Eropa ngaca dulu ngimpi kali. Nah, iya. Itu kebanyakan itu nyinyir, cecek guyu. Apa mening menungsa. Kamu itu siapa? Kamu kan tunem. Anak itu kang arit. Mosok garap traveling meng Eropa. Biarin, macam bodoh. Emang gue pikirin. Nah, ketika kamu bisa membantah mereka, kamu is the best. Kamu berarti menghargai diri kamu sendiri. Toh orang-orang yang juga banyak, orang-orang juga ada. Toh semuanya itu diberi lengkap 24 jam, satu hari satu malam. Telinganya 2, kamu 1 apa 2? 2 kan? Matanya berapa kamu? 2. Ya coba, ternyata banyak orang yang sukses. Raffi Ahmad saja itu miliarder. Kenapa kamu tidak bisa jadi miliarder? Tapi beda, enggak, tapi-tapian, pokoknya podo-podo kupingnya loro, mripate loro, waktunya gitu. Jadi kalau kamu ingin cita-cita yang luhur, kamu itu bisa mengadopsi. Jadi gini, kamu ambil copy paste, di paste, kemudian dimodifikasi. Kamu senangnya misalnya sama, kemudian cita-citanya itu. Tapi jangan copy paste sebegitunya, kamu modifikasi biar menjadi diri kamu sendiri, by love. Jadi keyakinan diri kamu sukses. Saya seperti itu, browsing sana, browsing sini, mencari informasi sana sini, kemudian dimodifikasi. Menjadilah sesuatu itu menjadi ide brilian untuk diri saya sendiri. Kan seperti itu. Ojo copy paste plak ya angel. Ngaca masa kaya wong sing kono-kono selebritis. Akhirnya kamu sendiri yang melemahkan diri kamu. Karena kamu tidak ada keyakinan. Jadi wala yudhaifulan ojo nglemahno an-nafsa hatta yang kota sehingga putus anil amal. Ketika kamu melemahkan diri kamu akhirnya nglegoyo. Iya juga ya. Masa aku karep traveling meng Amerika
ora pantas temen padahal aku wong Gunung Minang apa mending kayak min Aksal Bilad ya. Wong daerah ndi Bengkulu. Ya Anam, ngerti Anam ujung sono. Hah, mengono ben nang speedboat ya. Baru nang ngene terus. Ya, jangan lemah dengan gara-gara kamu itu orang desa dan lain sebagainya. Lihat, sama-sama diberi kesempatan 24 jam, diberi telinga 2, otak, diberi hidung, diberi mulut. Itu investasi yang Allah berikan kepada kamu. Nah, kamu datang, maunya sih saya ingin bisnis. Tapi kenapa enggak bisnis? Lah bisnis kan punya modal, kamu ingin modal, sini coplek matamu. Dicoplek mata nih, didol 2 miliar. Ya, mata korno mata 1 miliar. Loro 2 miliar rono wis mau gawe bisnis, gawe supermarket apa-apa rono. Gelem? Ya ora gelem ya jadi bos tapi si buta dari di gua. Wah, gitu. Kurang, coplek otak kamu. Tak dolen aku Mas Surapayu 5 miliar. Mau piro? 2 miliar tambah 5 miliar. Wis coba 7 miliar. Sugih ra? Engko modal. Ya ora gelem karena apa? Oon. Jadi bos tapi oon ora ndene otak. Lah, itu gambaran bahwa Allah itu sudah memberi modal yang sangat besar terhadap kita. Tinggal kita mengeksploitasinya. Kita tinggal mengaksesnya. Jadi kamu sendirilah yang menghalang-halangi. Ngerti, Mbok? Kaya dene kebo ngerti ta ora? Kerbau bahasa Indonesiane. Itu nek ditelaleni kawit cilik. Gulune taleni diuger nang kono dimpane nang kono terus. Sehingga dia itu mempunyai pikiran bahwa saya tidak akan bisa kemana-mana karena leher saya ditelaleni dan diuger. Jadi terus-menerus setiap hari mempunyai pikiran bahwa saya tidak bisa kemana-mana karena saya dikendalikan. Akhirnya oleh sang pemilik kerbau dilepas. Dilepas pun dia itu tidak akan berpikir bahwa dia itu sudah terlepas. Tetap mempunyai pikiran bahwa saya tidak bisa kemana-mana karena saya dikendalikan. Itu persis kamu. Siapa yang mengendalikan kamu? Otak belagu kamu. Hah? Tasih njene otak. Orang sudah didol, tasik. Matanya enggak dijual, enggak. Ya sudah. Siapa yang menghalang-halangi kamu? Kamu bebas seperti elang, ya. Terbang seperti elang. Kamu bebas akan kemana pun. Silakan. Jadi tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Kebanyakan orang adalah mindset pikiran dirinya lah yang menghalang-halangi. Aku enggak mampu terbang. Ya jelas enggak mampu. Aku enggak bisa beli ini. Aku enggak bisa punya ini. Ya jelas enggak bisa. Kamu sendiri yang minta. Berarti sekarang mindset yang negatif buang, pikiran negatif buang. Ulangi lagi, gue pasti sukses. Gue ya bro ya, pasti sukses. Itu caranya. Kamu bebas. Jadi bebas lepas. Kan gitu. Jadi janganlah terlalu memforsir dirinya. Kalau kamu ingin target tadi, tentukan target kamu biar menjadi servomekanik ya. Seperti panah. Kamu arahkan pada target tertentu, kamu letting go, lepaskan panah itu, biarlah panah itu akan melesat pada sasarannya. Kamu itu pegang panah, tepatkan sasaran. Selama puluhan tahun kamu pegang terus, mana mungkin panah itu melesat, betul? Panah itu akan melesat dan sampai tujuan ketika kamu melepaskan. Inilah yang disebut letting go, gitu ya. Jadi panah, tetapkan sasarannya pada titik yang kamu inginkan, kemudian lepaskan panah itu biar melesat sendiri. Itu doa. Jadi doa itu adalah seperti panah dan kamu lepaskan. Saya lepaskan semua ini
biarlah Allah sendiri yang akan memperjalankan doa ini sampai tempat, sampai tujuan. Akhirnya, iya ya, saya dulu di pesantren pernah bermimpi ingin traveling di Eropa, ternyata aku sekarang bisa, hore, kan gitu ya. Aku bisa, ternyata gitu. Terima kasih ya, terima kasih gitu. Ini cara masa muda mumpung tasik enom, ojo disia-siakan. Bal yasta'malu balik gunakno sapa wong arif ko ing kawelasan fi dzalika dalam mengkono-kono talabul ilmi. Balik kowe gunakno dengan kasih sayang untuk mencari ilmu. Ini suatu contoh, ilmu adalah sesuatu yang sangat sulit didapat. Ini caranya adalah dengan kasih sayang diri kamu. Apalagi materi yang lain pun sama. Jangan terlalu ngoyo. Warifku halu utawi belas asih ku aslun pokok adimun kang gede. Karena belas asih itu lebih besar bijamil asya ing dalam sekabehane pira-pira perkara. Jadi menghargai diri kita sendiri. Bagaimana kamu enggak bisa menghargai orang lain apabila kamu tidak bisa menghargai diri kamu? Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna hadzal dina, temen sedune eling-eling temen sedune iki agama ya agama Islam iku madinun, iku perkara sing dihukumi muhakkamun. Fa'auhilu mongko gawe larang sapa larang sapa sira kabeh fihi ing dalem mengkono-mengkono fa'auhilu wa ballighu idhabu birrifqi ngono fihi ing dalem talabul ilmi birrifqi kelawan mongko budhalo sapa sira kabeh ngono ya fa'auhilu mongko budhalo sapa sira kabeh fihi ing dalam talabul ilmi tegese idhabu fihi lan tumeka sapa sira birifqin kelawan alon-alon atau kasih sayang. Agama ini adalah agama yang dikuatkan hukumnya. Maka pergilah kamu menuntut ilmu dan dapatkan dengan kasih sayang kamu birifqi kelawan alon-alon, ojo tergesa-gesa. Wala tabuhud lan ojo muring-muring sapa sira. Ojo bentuk ala nafsika ing atase awak nira ibadatallahi ing ibadah maring Allah taala dengan cara memayahkan diri kamu. Kowe ora usah ngoyo-yo uling ibadah, banyak cara ibadah yang dengan santai, enggak usah dipaksa-paksa kaya ngene kaya mengkono. Final muni bidomil mim lan tajdi min babi infial min batta final munbitta mongko temen setuhune batta mongko temen setuhune wong sing putus kekuatan final munbitta in bata tugel gegere ya. Nang kene maknanya adalah ing qata'a ma'udzuhri. Artinya secara umum untuk menunjukkan adalah wong sing putus kekuatan gegere. Final munbita mongko temen sedene wong sing putus kekuatane krana gegere putus. La arda ora ana iku ora ana bumi ku mujud qatun lane lanafi ardon maf'ule qata'a la ardon ora ing bumi lanafi ini didahulukan maf'ul bih qata'a bisa medhot sapa munbit lan la ardon ora ana ing ora ing bumi qata'a bisa mutus sapa munbit orang yang gegere wis putus patah
bengkong, artinya dadi cara nang kene srepeten. Wong sing srepeten iki ora ana sing bumi sing bisa dikeduk, ora bisa diputus. Ateges misale jarak laku ya bisa. Jarak lakune wis ora bidi kabeh. La qata'a ardan biyasari. La ardon ora ing bumi qata'a bisa mutus sapa munib. Dan tidak ada bumi yang bisa didekatkan menjadi jarak laku yang dekat. Ketika gegere srepeten, wong sing srepeten ki ora bisa mlaku adoh. Wala dhahara awqa adhuhra geger maf'ule abqa lan ora bisa nglanggengaken sapa wong ing ngono numpak gegere wong wala ardon lan ora ing geger abqa netepaken atau nglanggengaken sapa muni lan juga tidak bisa berjalan dengan lama krana dekne gegere wis srepeten. Tegese wala abqa markabahu tetapi malah justru kepayahan. Wala dhahra lan ora ing geger abqa netepaken sapa munib. Tegese gegere iki enggak bisa dipakai lama untuk jarak laku yang panjang. Orang yang srepeten gegere wis lara putus, gegere srepeten. Iki ora ana jarak bumi sing bisa diputus menjadi dekat. Kalau nanti masih muda itu jarak lakunya jauh dianggap dekat sekarang karena masih kuat. Lan dhewene tasih enjoy untuk terus berjalan karena gegere tasih kuat. Wa qala ngendika sapa nabiyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nafsuka matiyatuka. Awakmu iku matiyatuka tungganganmu. Warfik mongko gawe welas sapa sira biya kelan nafsuka. Tubuh kamu itu adalah tunggangan kamu. Ini ilustrasinya gini, supaya nek kowe kepengen menggombong numpak motor itu kamu harus berpikir motor itu bisa jalan karena ada bensin. Jadi makanannya motor itu bensin. Tapi nek umpama kowe kok ngisinya sak ngisore bensin, padha-padha minyake, minyak bumi yang lain misalnya minyak tanah cara zaman biyen iku kiran mlaku tapi roncot. Karena makanannya adalah premium, kok diisi solar atau bahkan banyu pipismu. Ana wong jarene diuyuhi banyu ini mlaku ya mungkin yang mlaku tapi ya jelas roncot. Ya karena bukan makanannya. Jadi tumpaanmu adalah motor. Motor adalah jalan untuk menghantar kamu ke sampai tujuan gombong. Kamu harus berpikir bahwa motor harus diberi premium. Kok diisi karo bahan bakar sebawahnya, tarafnya. Berjalan tapi akan hancur. Sama nafsuka badanmu, awakmu adalah matiyatuka, tunggangan. Awakmu, diri kamu, jasad kamu itu adalah untuk tunggangan sampai tujuan kamu. Tujuan kamu akan jadi apa? Cita-cita kamu. Kalau kamu tidak bagus, tidak kasihan kepada kamu, ngelembur siang malam, akhirnya jenenge nantang maring awakmu. Kaya mau contohnya, lembur esuk wong kerja keras karena ingin mendapatkan uang dan uangnya akan beli HP, tapi ternyata apa? Ternyata akhirnya muntab awak kamu karena dipaksa oleh diri kamu, akhirnya diforsir, akhirnya juga menantang diri kamu. Break saatnya langsung ambruk. Dan ketika tubuh kamu ambruk, masuklah ke dokter. Uangnya dipakai untuk beli obat. Berhasil beli HP? Tidak. Itu gambarannya. Jadi warfik mongko gawe welas sapa-sapa sira. Cukup enjoy saja. Makanya ketika kamu menginginkan, jangan kamu memaksakan kehendak. Santai kali saja, bro. Belanda masih jauh, masa ora jogat. Jog.
yaitu disebut letting go. Letting go itu adalah serahkan tujuan kamu, keinginan kamu pada mekanisme alam ini yang sudah disetting. Seluruh alam akan membantu diri kita sampai pada tujuannya. Jadi kamu itu tidak usah memaksakan kehendak. Warfik biha wala butalan wajib li talibil ilmi kadhe santri minal himmati sing sejogati cita-cita la aliyati kang luhur fil ilmi dal ilmu final mar'a mongko temestine siji mengko yatiru terbang mabur sapa al mar'a bihimmati klan sejogatine wong kaptaire kaya dene manuk yatiru kang mabur sapa manuk bijanahaihi klan ciwi lorone manuk. Kamu sudah tadi terangkan ya. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi kamu. Kamu harus terbang. Tetapi ada seorang burung yang tidak bisa terbang. Kenapa? Karena dia itu cukup nyaman bertengger pada dahan. Lah saya sih tidak mau kemana-mana lah. Yang penting kan saya makan setiap hari, saya diempanin oleh majikan saya. Kan gitu. Untuk apa saya terbang ke sana? Ujung-ujungnya burung yang terbang ke sana-sana itu kan cari makan. Saya diam diri saja di sini sudah datang sendiri. Ini namanya zona nyaman. Saya sudah nyaman di sini. Makanya ketika burung itu pada posisi nyaman tidak akan bisa terbang. Dan tidak terbang tidak bisa melihat fenomena alam, tidak memanfaatkan dirinya mempunyai sayap. Bagaimana biar nanti bisa terbang jauh? Dia itu harus dipotong dahannya, dread, dan ternyata harus jatuh. Salah satunya harus dihancurkan tempat tinggalnya, biar jangan dirinya itu bertengger terus di situ. Jadikan dia itu keluar dari zona nyaman. Jadi tidak ada orang yang akan sukses ketika kamu tidak berani keluar dari zona nyaman. Nyaman kan kalau di rumah, enak lah di rumah, makan dimakanin, nyara beli HP dibeliin, ada pulsa minta pulsa kan gitu ya, nyaman. Kamu itu kondisi nyaman seperti ini tidak bakalan kamu sukses. Kamu itu harus keluar dari areal zona itu dan saya nanti takut jatuh. Jangan takut jatuh. Toh tetap saja nanti tetap jatuh. Jatuhnya adalah proses untuk biar nanti bisa mengepakkan sayap itu. Ketika burung itu digerjih dahannya kemudian jatuh karena dia itu tidak bisa terbang, dan itu salah satu untuk biar keluar dari zonanya. Biarkan dia itu mengepakkan sayap. Jatuh ya biarkan. Nanti akan tetap jatuh mengempahkan sayap lama-kelamaan terus berterbang, terbang. Akhirnya tinggi sekali. Terbang tinggi. Kalau saya itu si elang. Ketika terbang saya lihat fenomena. Biar kebanyakan ketika terbang itu kan takut nanti dipatok yang namanya burung gagak. Dihalang-halangi biar jangan terbang tinggi. Ketika kamu bisa terbang, kamu pasti ada rintangan lagi, yaitu si burung gagak. Gagak itu akan menghalangi kamu biar jangan kamu lepas terbang lebih menjulang lagi. Intinya manusia hidup di dunia itu tidak ada yang ingin orang lain lebih di atas diri kita. Ketika ada orang lain di atas depan kita, di atas kita, tentunya kita itu siap menghalang-halangi biar jangan terbang. Kamu falsafahnya terbang saja seperti elang. Dan jangan hiraukan yang namanya gagak ini mematok kamu. Kamu jangan fokus terhadap gagak yang selalu menghalangi, tapi kamu terbang. Dan kuatkan terus, kumpulkan tenaga biar langsung menjulang tinggi dan gagak tidak akan bisa terbang tinggi dan kehilangan nafas. Akhirnya gagak mati, kamu itu terbang hore. Ini seperti saya itu. Saya tidak ngereken orang-orang yang ingin ngalang-halangi saya. Sementing saya fokus pada mimpi saya, biarkan.
habis mereka nafasnya, tengar-tengar mati gitu. Masa bodoh, si penting saya terbang bersama mimpi gitu. Si langit seperti itu. Kama katairi yatiru bijanahahi. Kala ngendika sapa Abu Thayyib ala qadri ahli al-azm. Ingata sekira kadar wong sing duweni kemuliaan, martabat luhur. Tak titeka sapa tak titumeka apa azaimu piro-piro sejogate atau cita-cita. Dengan kadar orang yang mempunyai hasrat, mempunyai keinginan tinggi, kemuliaan itu pasti akan datang. Jadi kamu itu harus target dulu. Jangan kamu melihat bagaimana prosesnya itu seperti orang yang naik ke gunung. Jangan kamu lihat itu sebegitu curamnya jurang yang untuk perjalanan kamu ke puncak gunung. Tapi kamu bayangkan ketika kamu di puncak gunung itu, apa itu? Kamu akan apa itu? Nikmati di situ. Akhirnya mekanismenya nanti biarkan. Alam lah yang akan mendukung supaya kamu sampai ke target yang kamu inginkan. Kalau kamu tetap memandang curamnya jurang itu, tentunya kamu minder. Saya enggak sanggup, saya enggak sanggup. Ini namanya minder. Jadi jangan kamu lihat itu perjalanannya, tapi lebih menikmati proses perjalanan itu. Wa ta'ti lan teka ala qadril karim mengatasi kadar kemuliaan apa al makarimu piro-piro kemuliaan. Wa ta'timu lan agung sapa sira fi anis syahri ing dalam peningalane wong sing duweni cita-cita rendah. Apa wa ta'dimu lan dadi gedhe. Lan dadi gedhe fi anis syahri ing dalam peningalane wong sing duweni cita-cita rendah cilik. Apa sigharuha cilike kemuliaan. Wa tashiru lan dadi cilik fi ainil adim ing dalam peningale wong sing duweni cita-cita luhur apal adaimu pira-pira perkara sing agung. Kecil gunung itu saya lewati, saya lompati saja. Itu kalau kamu mempunyai cita-cita luhur, semua akan dipermudah dalam perjalanan menikmati prosesnya. Tetapi kamu apabila mempunyai cita-cita rendah, kamu tetap akan memandang, saya tidak kuat, gunungnya terlalu tinggi, aduh curam sekali, aduh nanti kalau kepleset saya luka, ya gitu. Tapi bagi kamu yang mempunyai petualangan sejati, kamu bisa menundukkan itu alam menjadi sekecil kuku, kecil gitu kan ya, dipandang kecil sekali. Waraksu khali utawi sirah fi tahsil asyai. Waraksu te pokok ngono ya, aja sirah. Waraksu khali utai pokok fi tahsil asyai dalam ngasilaken siwiji-wiji iku aljiddu iku nemen-nemeni wal himatu lan sejogati. Yang menjadi porosnya itu adalah passion kamu, adepan kamu, cita-cita kamu. Jadi kamu itu harus fokus kepada cita-cita itu. Itu yang menjadi asalnya, porosnya. Faman kanat himmatuhu mongko islamun kanat ana apa himmatuhu sejogatine eman hafidho mongko faman kanat himmatuhu wa himmatun faman kanat himmatuhu hafidho Muhammad bin Hasan. Faman kanat mongko utai wong kanat ana apa himmatuhu hafidho mongko ngreksa sapa man kutuba Muhammad bin Hasan ya. Faman mongko selamat kanat ana apa himmatu sejogatine man hafidho mongko ngreksa sapa man kutuba Muhammad bin Hasan ing kitabe Muhammad bin Hasan. Kalau kamu ingin mempunyai cita-cita yang luhur, kamu carilah itu kitab Muhammad bin Hasan Ar-Rabbani. Ini yang terkenal banyak pengarangnya. Waktarin lan gawe bebarengaken sapa sira bidzalika kelan mengkono-mengkono sejogati al jidda ing nemen-nemeni wal muadzabata lan ing
continue fa zahiru mongko te kang pertela iku ana temen sedune wong kaya fatu ngreksa sapa wong aksara ing akeh pira-pira kitab au nisfa atau ing separone kitab anggitane Muhammad bin Hasan karena ini terkenal banyak kitabnya yang membahas bagaimana hidup itu sampai pada tujuannya. Fama idza kanat mongko ana pun tatkalane ana lau iku tetep kademan apa himatun sejogati aliyatun kang luhur. Maka apabila ada orang mempunyai cita-cita yang tinggi walam yakun hale ora ana lau iku tetep kademan apa jiddu usaha nemen-nemeni au kanat oto ana lau iku tetep kademan jiddun apa usaha nemeni walam yakun lan ora ana lau iku tetep kademan himatun atau sejogati aliyatun kang luhur lam yahsulu layah silu mongko ora hasil lau kadue man illa ilmun angin apa ilmu kolon kang. Maka apabila orang itu mempunyai cita-cita tinggi tapi tidak fokus nemen-nemeni usaha atau dia itu berusaha tapi tidak mempunyai derajat tinggi itu tidak akan berhasil mendapatkan ilmu kecuali ilmu itu sedikit. Wa dzakara nutur sapa asy-syaikhul imam al ajal al ustad radhiyadzin Anasyaburi fi kitabi Makarimul Akhlaq dalam kitab Makarimul Akhlaq ana Dzul Qarnain ing temen sedune Dzul Qarnain itu Iskandar Ar-Rumi yaitu raja Paris dan Rum sekarang jenenge Romawi jenenge Dzul Qarnain penguasa Romawi dan Paris ini lama arada semangsa ngarepno sapa Dzulqarnain ayus safira ing yen to bepergian musafir sapa Dzulqarnain lias ta'la drapan yen to menguasai alal masri ngatasé bumi wetan wa mahri bumi kulon sawara mongko musyawara sapa raja Dzulqarnain al hukama ing juru hukum saat beliau menginginkan untuk menundukkan bumi timur, bumi barat, memperluas penjajahannya, dia bermusyawarah dengan juru hukum. Wa qala ngendika sapa Dzulqarnain, kaifa usafiru li hadzal qadari? Kaifa halaka usafiru bepergian musafir sapa ingsun li hadzal qadari kada iki kedudukan minal mulki saking kerajaan. Bagaimana saya harus keluar bepergian untuk mendapatkan kekuasaan dalam kerajaan ini. Sementara la usafir hadzal maluk. Sementara ini hanya li hadzal qadari kada iki kedudukan minal mulki saking kerajaan, saking raja, saking posisi keraton mulki dunia. Bagaimana saya itu bepergian untuk hanya cuma sekedar mendapatkan target atau mendapatkan kedudukan raja dunia. Padahal raja dunia adalah merupakan raja yang hina, kehinaan. Fa inna dunya maqatamnya dunya iku qalulun kidik faniyatun fana wa mulku dunya utawi raja dunia iku amrun iku perkara hakirun kang inu. Nah gini kan Raja Dzulqarnain mengumpulkan bermusyawarah dan ingin mendapatkan jawaban yang pasti dari mereka. Untuk apa semuanya saya itu pergi hanya cuma mendapatkan derajat yang hina ini, yaitu derajat raja dunia. Sementara raja dunia itu adalah amrun hakirun, perkara yang hina. Falaisa mengkorono apa hadza iki kekuasaan al masriq ngatasé bumi wetan wa mahribulan bumi kunon. Faqala mongko ngendika sapa al hukama safir budala sapa panjenengan raja liyasila dramben ento hasil laka kadhe sira mulku dunya wal akhirah kerajaan dunia dan akhirat. Pergilah untuk mendapatkan kedudukan raja dunia dan raja akhirat. Dengan li'ila'i kalimatillah mereka tundukkan bumi-bumi itu dan mereka arahkan untuk beribadah kepada Allah. Dengan adanya kekuasaan ini
engkau Paduka mendapatkan titel raja dunia dan raja akhirat. Jadi benar-benar li'ila'i kalimatillah jihadnya. Orang hanya cuma mereka biar membayar upeti kekayaan sesaat, tetapi dengan adanya dia dikuasai oleh kita, kemudian diarahkan birokrasinya menjadi birokrasi yang islami, tentunya menjadi raja atau petinggi yang tidak hanya cuma dunia tapi akhirat. Faqala mongkon jawab sapa Dzulqarnain, hadza utaikiki bepergian dengan tujuan li'ila'i kalimatillah iku hasanun, itu tujuan sing bagus. Inilah yang saya inginkan. Saya akan pergi untuk menundukkan bumi timur, bumi barat, untuk supaya masyarakatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.